selamat pagi anak-anak ibu sekaliannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ibu. Semangat kali ya, gimana kabarnya? Baik Bu. Oke, udah siap ya belajar matematika? Siap Bu. Oke, bagus. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk ketua kelasnya boleh pimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Terima kasih untuk ketua kelasnya. Untuk sekretarisnya boleh Ibu cek kehadirannya, apakah kita hadir semua? Baik Bu, untuk hari ini semuanya hadir Bu. Baik, terima kasih. Baik, berarti semua hadir ya? Iya Bu. Oke, kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelumnya di SMP kalian juga sudah belajar tentang barisan dan deret, tapi cuma sekedarnya saja. Nah, siapa yang masih ingat tentang pola bilangan? Boleh kasih pendapat atau tunjuk tangan? Bilangan Bu. Ayo, ya silakan Jurat. Pola bilangan mungkin itu Bu kayak susunan gitu ya Bu, dari bilangan-bilangan gitu. Iya bisa. Ada lagi? Izin Bu. Tricinta atau Hirawan? Tricinta dulu. Tricinta dulu. Kalau pola bilangan itu Bu ada susunannya dan ada aturannya Bu. Setiap susunan. Iya benar. Kalau Tiara? Iya sama Bu. Mungkin pola bilangan itu setiap jarak dari satu bilangan ke bilangan lainnya memiliki pola tertentu Bu. Oke, jadi jawaban kalian semua itu benar ya. Karena pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Misalnya segitiga, garis lurus, persegi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kita ingat juga bahwa di pola bilangan memiliki istilah tertentu. Nah, suku atau urutan bilangan yang biasa kita lambangkan dengan U. Kemudian suku ke N atau urutan bilangan ke N yang biasa kita lambangkan dengan UN. Nah, di sini ada contoh. Nah, menurut anak-anak ibu sekalian, contoh ini termasuk contoh pola bilangan apa? Segitiga Bu. Segitiga Bu. Iya benar, ini termasuk contoh pola bilangan segitiga. Nah, di pola bilangan yang pertama itu ada berapa? 1 Bu. Yang kedua 3 Bu. Yang ketiga 6 Bu. yang keempat 10 Bu. Iya, jadi kalau misalnya 10. Oke, jadi kalau misalnya berdasarkan istilah pada pola bilangan, pola pertama itu disebut apa? Iya, suku pertama. Kalau yang kedua? Suku kedua Bu. Ketiga? Suku ketiga Bu. Suku keempat. Oke, berarti kita semua sudah paham ya tentang pola bilangan? Iya paham. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke barisan dan deret aritmatika, kita harus tahu dulu apa itu barisan dan deret. Nah, berdasarkan pola bilangan tadi, siapa yang mau kasih pendapat apa itu barisan? Ada yang bisa? Ada? Ya, Tricinta. Ya. Barisan berarti dia itu ada susunan, berarti ada yang dia yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga sampai seterusnya. Oke. Ada yang lain? Sama Bu. Sama? Oke. Nah, barisan adalah sebuah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Nah, setiap urutan bilangannya juga memiliki karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan yang ada pada barisan merupakan suku dalam bilangan itu sendiri. Nah, itu untuk barisan. Sedangkan deret adalah jumlah dari suku-suku dari suatu barisan. Nah, misalnya tadi terdapat barisan U1, U2, U3, dan U4, dan seterusnya. Sehingga deret untuk suku-suku tersebut adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai ditambah UN. Nah, kita masuk ke barisan aritmatika. Apa sih itu barisan aritmatika? Nah, barisan aritmatika adalah barisan bilangan
yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini bisa kita sebut dengan beda atau biasa kita simbolkan dengan B. Nah, rumus barisan aritmatika ini bisa kita gunakan untuk mencari suku ke N. Nah, adapun rumus-rumus atau bentuk umum untuk barisan aritmatika itu sendiri, yaitu untuk rumus bedanya sama dengan UN dikurang UN kurang 1, UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali B, atau UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B. Nah, untuk U1 sama A itu sama ya. Nah, jadi jangan bingung lagi. Nah, di sini ada keterangannya apa itu UN, U1, UN kurang 1, B dan N. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, anak-anak ibu sekalian, berdasarkan rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya, coba apa saja yang sudah kita ketahui? U1 Bu. Oke, U1-nya berapa? 15. Apa lagi? B itu selisih kan, berarti selisih antara U1 ke U2, U2 ke U3. Iya benar, tapi yang kita diketahuinya dulu. U2 Bu. Iya, U2. Nah, dan untuk seterusnya ya, kita ambil 2 suku saja. Nah, untuk yang ditanyanya suku ke? Suku ke-25, Bu. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Apa yang harus pertama-tama kita lakukan? Cari bedanya Bu. Iya benar. Oke, bisa kita masukkan rumus beda tadi? UN kurang 1 Bu. Oke, UN-nya kita masukkan yang berapa? U2 Bu. Iya. U2 dikurang 1 Bu. U2-nya berapa? 19 Bu. 19. Dikurang U1-nya berapa? 15 Bu. Oke, jadi kita dapat bedanya berapa? 4 Bu. Selanjutnya apa yang kita bakal lakuin? Masukkan rumus, Bu. Iya benar. Untuk U25-nya rumusnya apa tadi? U25 U1 tambah Satu. Gimana? ya, U1, Bu, U1 ditambah N kurang 1 N-nya berapa? 25, Bu. 25 kurang 1 kurang 1 dikali kali bedanya 4. U1-nya tadi berapa? 15 Bu. 15. Oke. 24 kali 4 berapa? 96 Bu. Maka hasilnya 111. Maka hasilnya kita dapatkan yaitu 111. Sama kan penyelesaiannya sama yang di PPT? Sama Bu. Oke, berarti anak-anak ibu udah paham ya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu tadi adalah jumlah dari suku-suku barisan aritmatika. Nah, misalnya ada barisan aritmatika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 13 dan seterusnya. Kemudian kita disuruh mencari 5 jumlah suku pertama dari barisan tersebut. Nah, kalau cuma jumlah 5 suku pertamanya gampang, Pak. Tinggal kita jumlahkan aja 5 suku pertamanya gitu. Nah,
mungkin kita hitung manual masing-masing mungkin, tapi kan bakal memakan cukup waktu yang lama. Nah, karena itu di sini ada rumus untuk menghitung jumlah suku koet dari barisan atau deret aritmatikanya, yaitu rumusnya yaitu SN sama dengan N/2 A ditambah UN, atau SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali G. Nah, tahu nggak kenapa di sini A, kenapa di sini 2A? Yang UN bu, UN kan bu A tambah N plus 1 kali beda, maka jadi A-nya 2 Iya benar. Karena UN ini rumusnya A ditambah N kurang 1 kali B, maka A-nya ditambah A menjadi 2A. Di sini ada keterangannya lebih lanjut, kita bisa baca. Nah, kemudian untuk contoh soal yang sama, tapi yang ditanya tentukanlah jumlah 10 suku pertamanya. Apa yang bakal kita cari? Cari usulnya dulu. A-nya dulu, Bu. beda Diketahui bedanya. UN-nya. Iya, untuk contoh soal yang tadi hanya ininya saja yang berubah. Berarti cari usul dulu ya? UN-nya bu. S10, Bu. Iya, S10 kan tadi rumusnya SN. sama dengan N/2. Berarti langsung aja ya. SN sama dengan N/2 Dikali A. A. Dikali 2A tadi ya, Bu. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Mau yang pakai A atau 2A? Yang pertama UN. Oke, kita pakai yang A ya. A ditambah UN Bu. Oke. Kita mencari S10-nya, maka di sini 10/2 dikali 15 ditambah 11 111 aja yang pakai. UN-nya UN U10-nya belum dapat. Nah, itu kan. Oke, kita cari UN-nya. S10 sama dengan 10/2 dikali 15 ditambah A-nya tadi berapa? 15 ditambah 10 kurang 1 10 kurang 1. dikali 4, Bu. Oke. Sama dengan 5. Ini berapa? 15 tambah 3. 36 tambah 15. 51 Bu. Iya. Iya, Bu. 51, Bu. 9 Iya. 9 kali 4 51. 3 tambah 15. 51, Bu. Berapa? 51. Oke, berarti ini 5 ditambah 66. nah, sama dengan 330. Sudah sama penyelesaiannya? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke LKS. Ibu bagi kelompoknya ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Kelompoknya langsung saja kelompok 1 Siantika, Tricinta, dan Winda. Kelompok 2 Widya, Sutiara, sama Zuhra. Baik, Bu. Waktu pengerjaannya 10 menit ya. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan nanti. Bagaimana cara kita menyatu? Ini kan master MPS. Kita gabungin sini lah ya. Bu, langsung di LKS ya Bu? Iya boleh. Kalau nggak buat boleh di itu ya, ditulis di baliknya aja. Ya baik Bu.
Tambah 3. B-nya kan udah. Iya. Untuk presentasinya untuk masalah 1, kelompok mana yang mau maju? Kami Bu. Kelompok 2, Bu. 2. Kelompok 1 atau kelompok 2? 2. Oke, kelompok 1 tadi mereka luar tunjuk tangan. Boleh maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya? Boleh. Perwakilan aja. Baik, di sini saya membaca soalnya dulu. Di sini seorang ibu membagikan permen kepada 5 orang anaknya menurut aturan barisan matematika. Semakin muda usia anak, semakin banyak permen yang diperoleh. Nah, jika banyak permen yang diterima anak kedua itu 11 buah dan anak keempat 19 buah, maka banyak permen yang diterima anak pertama adalah pertama, kita cari dulu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui di sini untuk anak yang kedua kita buat yaitu suku kedua. Jumlah permennya adalah 11 buah. Maka untuk kedua itu sesuai dengan rumus yang dijelaskan tadi yaitu A ditambah N kurang 1. N kurang 1 dikali beda, maka A tambah 2 kurang 1, 1 dikali BB sama dengan 11. Untuk U4 A tambah N kurang 1 beda, 4 dikurang 1, 3 dikali B sama dengan 19. Baik, dari LKS juga ditanya itu adalah suku pertama atau anak pertama. Maka dari yang kita ketahui yaitu A tambah B sama dengan 11, A tambah 3B sama dengan 19. Kita eliminasi yang sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Di sini kita hilangkan A-nya dengan mengurangkan, yaitu A-nya habis maka menjadi 2B, min 2B sama dengan min 8, maka B sama dengan min 8 per min 2 sama dengan 4. Kita lihat kembali LKS kita di sini. Setelah diperoleh nilai B, kita akan mencari nilai A-nya dengan mensubstitusi ke suku kedua. Suku keduanya adalah A tambah 3B. Suku pertama A tambah B, suku kedua A tambah B sama dengan 11, A ditambah 4 sama dengan 11, maka A sama dengan 11 kurang 4 sama dengan 7. Nah, dari soal ditanya banyak permen yang diterima anak pertama, maka yang dicari adalah buku 1. Buku 1 itu adalah A, maka hasilnya 7 permen. Kelompok 2 di mana? Jawabannya udah sama atau belum? Kenapa? Sama Bu. Iya Bu, sama. Sama apa enggak? Sama Bu. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Makasih kelompok 1. Oke, kita tinjau kembali. Hanya yang diketahui untuk anak keduanya itu mendapatkan 11 permen. Nah, anak kedua kita bisa
buat untuk suku keduanya. Untuk rumus suku kedua yaitu A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, sama dengan ini A ditambah B sama dengan 11. Nah, untuk U4-nya sama dengan A ditambah 3B sama dengan 19. Nah, yang ditanya itu kan untuk ada banyak permen yang diterima anak pertamanya. Maka kita dari persamaan-persamaan ini kita bisa menggunakan metode eliminasi untuk mendapatkan nilai B-nya. Di sini yang pertama kita eliminasi A-nya, maka didapatkan nilai B-nya yaitu 4. Kemudian untuk mencari A-nya atau U1-nya itu tinggal kita kurangkan, kita masukkan dulu ke persamaan pertama, kemudian kita tinggal kurangkan sama B, maka kita dapat hasilnya 7. Oke, untuk masalah 2 boleh kelompok 2 perwakilannya silakan maju. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyelesaikan masalah 2. Masalahnya yaitu di sini di suatu gedung pertunjukan mempunyai beberapa kursi. Setelah baris pertama, setiap baris mempunyai 2 kursi lebih banyak daripada baris sebelumnya. Nah, perbandingan banyak kursi baris ke-9 dan ke-6 adalah 4:3. Baris terakhir mempunyai 50 kursi. Banyak kursi yang dimiliki gedung tersebut adalah. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Nah, untuk yang pertama kita dapat mengetahui bahwasanya bedanya itu 2 karena tadi dikatakan bahwasanya setiap baris mempunyai 2 kursi lebih banyak daripada baris sebelumnya. Maka untuk bedanya bisa kita buat 2. Kemudian kita bisa mengetahui bahwasanya perbandingan antara suku ke-9 dan suku ke-6 yang merupakan baris kursi ke-9 dan ke-6 adalah 4:3. Maka U9 per banding U6 sama dengan 4:3. Kemudian dikatakan baris terakhir mempunyai 50 kursi. Di sini kita misalkan baris terakhirnya itu UN yang merupakan 50 kursi. Maka kita masuk ke pertanyaan yang ditanya, yaitu banyak kursi yang dimiliki gedung tersebut. Maka yang ditanyakan adalah SN. Nah, untuk menjawabnya kita hitung terlebih dahulu banyak kursi pada baris pertama dengan cara memakai perbandingan dari U9 dan U6 tadi. Maka kita buat U9 banding U6 adalah A ditambah 9 kurang 1 dikali B. Bedanya tadi dapat 2 per A ditambah 6 kurang 1 dikali 2. Nah, perbandingan U9 dan U6 tadi kan 4:3, maka 4:3 sama dengan A ditambah 9 kurang 1, 8, 8 kali 2, 16, berarti A tambah 16 per A ditambah 6 kurang 1, 5 kali 2, 10. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini kita kalikan silang, maka akan mendapatkan yang sebelah sini yaitu 3A ditambah 48 sama dengan 4A ditambah 40. Nah, A-nya kita dekatkan sesama temannya, berarti di sini negatif A sama dengan negatif 8. A kita dapatkan 8. Maka suku pertama dari baris ini adalah 8. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai N-nya. Yang tadi kan ditanya suku terakhirnya itu adalah 50, maka N-nya itu dia N keberapa? Kita cari di sini UN dengan rumus awalnya itu kan A ditambah N dikurang 1 dikali B.
Maka tadi kita dapatkan UN-nya itu 50. A-nya udah kita ketahui 8 ditambah N dikurang 1 dikali 2. Maka kita dapatkan 50 dikurang 8, langsung aja saya buat ya. Berarti 42 sama dengan 2N kurang 2. Maka kita dekatkan lagi. 44 sama dengan 2N. Maka N sama dengan 44 per 2. N sama dengan 22. Maka kita dapatkan berarti 50 ini merupakan U ke 22-nya sama dengan 50. Selanjutnya di sini kita akan menghitung banyak kursi dalam gedung. Banyak kursi dalam gedungnya berarti inilah yang ditanya tadi SN-nya. Maka SN-nya kita dapatkan dengan rumus yang udah dikasih tahu oleh Ibu, yaitu N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Kita masukkan N-nya itu tadi 22 per 2 dikali 2 kali A-nya tadi 8 ditambah N-nya 22 dikurang 1 dikali 2. Maka dapatnya 11 dikali 16 ditambah 22 kurang 1 21, 21 kali 2 42 sama dengan 11 dikali 16 tambah 42 58. Maka hasil perkalian 11 dikali 58 sama dengan 638. Maka SN-nya 638. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Kelompok 1 gimana? Sudah sama hasilnya? Sama Bu. Oke. Di sini kita tinjau kembali bahwasanya rumus-rumus yang sudah diberitahu tadi, bagaimanapun bentuk soalnya bisa diterapkan ke dalam permasalahan yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, dari sini kan kita bisa lihat walaupun dia awalnya menggunakan perbandingan, tapi kita bisa melihat bisa didapatkan nilai N-nya. Bisa kita dapatkan nilai UN-nya. N-nya itu suku keberapa. Kemudian kita bisa dapatkan SN-nya yaitu 638. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari anak-anak yang kurang paham? Paham? Bu. Berarti kalau udah paham kita masuk ke kuis ya. Oke. Bu, kuisnya berkelompok atau berkelompok aja. Oke, Bu. Anak-anak yang boleh ada internetnya boleh hotspot dulu sebentar. Sudah, Bu. Sudah dihidupkan. Enggak ada jaringan. Permen, Bu. Ini jawab langsung ya, Bu? Iya. Boleh anggota kelompoknya 2 orang aja perwakilan. Nah, aturannya. Oke, di sini kita nggak hanya ngitung barisan dan deret, tapi juga bermain game. Nah, di sini untuk menentukan jawaban yang benar, nanti kalian akan melewati monster-monster hijau ini. Nah, jangan sampai kena monster hijau ataupun jawaban yang salah, karena kalau sampai dia nyawanya bakal berkurang. Oh iya, Bu. Oke, udah paham aturan mainnya? Main itu buat ke depan, Bu. Kan, Bu.
Berarti jawab nanti satu orang bakal nyari jawabannya, satu lagi mengarahkan dia biar nggak kena si monster hijaunya. Udah paham? Oh iya baik Bu. Oke, kita bisa mulai. Mau kelompok berapa dulu yang mulai? Boleh kita kelompok dua? Boleh Bu. Oke, silakan kelompok dua. Nah, Ke depan ya Bu. iya ke depan dulu. Oke, batas waktunya 5 menit ya. Kelompok mana yang paling banyak benar dalam waktu 5 menit berarti itu pemenangnya. Oke, boleh mulai? Bu boleh bawa sele-sele kan Bu? Boleh. Nah, untuk kelompok satu jangan senang dulu, soalnya bakal beda. Aku langsung klik mulai Bu. Ya mulai. Waktunya 5 menit ya. Bu nggak bisa maju-maju. Salah. Balap kali. Iya Bu. Wah siapa aku kenali Bu? Santai aja mainnya, santai. Balap kali. Oke, aman. Min 12 ada. Enggak ada. Di atas. Atas. Awas jangan sampai kena. Enggak ada. 9 kali negatif 4 negatif 36 kurang Soal selanjutnya. Langsung ganti soal. Awas jangan kena master hijaunya. Oh iya. Loh, dia kok jalan sendiri, Bu? Santai jalannya. Jadi 10 aja. Ada 24 12 kan? Awas. Jadi 10 aja kalau gitu. Iya lagi kecil. Ini dia cara. Iya. Minus 12 kemana, Bu? Bu nggak ada Asal soal ibu. Bu, nanti kami salah nih, Bu. Kami kegigit. Bu, coba min 10 dulu. Juga kuat. Min 10, Bu. Iya, coba. Mampus datang. Enggak. Salah. Jadi apa yang benar? Bu, ini dimasukin semua, Bu. Enggak, kalau tengoknya awalnya habis tinggal satu. Bu. Hanya 24. Bedanya 2 kurang 1, 20 kurang 24 minus 4. Allah. Allah, 36. Bu, boleh gak ganti soal, Bu? Kenapa? Oh, coba. Nggak usah nih. Enggak bisa, itu masih 12. Masuk aja ke negatif 8 ya. Iya, 12. Iya, negatif 8 aja masukin. Bener tuh. Oke. Soal selanjutnya. Baru soal. Enggak boleh gitu. Mulai. Hah? Nggak mau. Sama bedanya? Sama dengan 2. Ini nilai N loh. Yang benar di situ lah. Gue sejalan sama sini. Yang diketahui sama kedua ya? Iya. U2 sama dengan A tambah B. U3 A tambah 2B. Menurut 5 7 kurang minus B sama dengan minus 2. B sama dengan 2. Ayo. A tambah B sama dengan X. Bisa sih bedanya ketahui. Oh, yang A tambah B UN sama dengan A.
N kurang 1 kali jalan. N-nya 41. 5 tambah N kurang 1 kali tambah kali 100 sama dengan 2 tambah 2N kurang 42. 2N kurang 42 sama dengan 41 kurang 5. Ada Sama 1. N kurang 1 sama dengan 36. 2N sama dengan 37. Iya. Jadi ada nggak? 19. 19. Loh, coba hitung lagi. Bentar Bu, bentar masih ada posternya. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Ya. Jawaban yang betul 1 ya. Boleh kelompok 2 maju, 2 orang. Coba ini main. Iya, pakai cairan. Mak, yang mana ini dipegang? Ini namanya. Ya, ini. Bukan ini. Ya, 1, 2, 3, mulai. Salah, aku baca ke bawah. Kesalahan tim. Nggak apa-apa. Perhatikan nyawanya, perhatikan tinggal 2 lagi. Pergunakan baik-baik. Ayo salah lagi. Masuk ke dalam. Sudah yakin itu benar? Ada minimal 15. Biasanya ulangan. 9. Itu aja Sri. Diam aja Mas Sri. Diam Sri. Nah, nggak datang nih kamu tuh. Ayo Mas Sri datang. Iya tadi. 12. Itu ada di bawah itu 18. Kemana weh? Ayo coba. Ini di bawahnya. Enggak. Ini di sini. Ya, di situ enggak. Salah. Dari bawah maksudnya. Apa sih? Mana kau? Oke, soal selanjutnya. Oke. Sama yang tadi. Berapa nih apanya pengawalnya? Ayo berapa tadi ini? Ih, sama. Muncul Bu sama Bu. Bu, tadi kami udah jawab itu, Bu. Iya. Kemudian belum nanti. Satu nyawa lagi berarti. Salah. Nabrak. Kejar. Siapa di sini? Oke, soal selanjutnya. Waktunya masih banyak. Slow aja. Iya, nyawanya Bu. Iya, makanya slow aja mainnya. Loh, berapa, Bu? Nyawanya, Bu? Tadi sebelah lagi. Satu. Oh, lopenya yang ditengok, Bu. Kalau bisa ditengok. Wah curang. Soalnya mudah. Oke. Bu, ulang. Nanti kalau ada waktu kita ulang ke kelompok 1. Kelompok 2. Oh iya, Bu. Itu ada yang merah. Mematikan Ayo, sekali kamu. Udah ada. Itu ngabisi lope 2 gitu ya, Bu, yang merah? Kayaknya, sepertinya.
Coba dulu Sri. Kalian. Iya Sri, Jangan kamu coba-coba tabrakin. Satu lagi ya. Mendekati berapa angkanya we? Nanti hari yang 25. Ada Winner. Oke, waktunya 1 menit 20 detik lagi ya. Tadi kita kok cepat Banyak kali. kan bisa lakukan. Oke, panik. Oke. waktunya. Uji coba. Usaha sama dengan Kenapa kalian dulu? Kejar. Dan yang orange juga itu. Tabrak. Tabrak masuk. Tabrak, Sri. masuk. 19B 961 Anjir, kemarin. besar kayaknya bedanya ya kita kan oh iya kok besar tadi beda 3 Bu, udah kayak mana ini Bu? Gak sama kami. Ya, nggak salah kalian. Oke. Jadi beda yang paling kemana kamu? 57 tuh. Nggak mau kalau ada salah teh jangan. Ya, habis mati. habis. Jangan. Jangan. Bu, dia nggak ada jawaban benarnya ya, Bu? Hah? Nggak bisa ditengok jawaban benar. Sebenarnya ada, tapi karena pakai website yang gratisan, jadi nggak bisa ditengok jawaban yang benarnya. Iya. Oke. Tadi kelompok 1 benar 4 ya. Nah, untuk kelompok 2 tadi gimana? Kesepakatan kita mau diulang apa enggak untuk kelompok 2? Oh, salah dua, Bu. Bu. Gaji. Tapi tadi kan dua-dua nggak ada jawabannya, Bu. Ya udah, Bu, nggak apa-apa, Bu. Kami. Nah, Satu juara. pemenangnya yaitu kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Oke. Oke, terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang sudah berpartisipasi hari ini antusiasnya dalam menyelesaikan soal-soal. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang belum paham? sudah Bu Sudah paham semuanya? Insyaallah. Oke, kalau gitu kita pulang ya. Iya, Bu. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.